Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita, pikiran kita untuk senantiasa tertuju, fokus hanya kepada Allah yang kita sembah. Untuk itu, mohon dengan hormat yang di gereja kalau masih ada HP, mohon di silent atau bisa dimatikan, supaya kita bisa beribadah lebih hikmat lagi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengambil waktu teduh sejenak untuk kita boleh menenangkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Allah. Mari kita saat teduh. Di pagi yang indah dan cerah ini, Bapa di surga, kami bersyukur kalau setiap kami anak-anak-Mu boleh datang menghadap hadirat-Mu. Kami ingin memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan Allah saja. Karena itu kami memohon kepada-Mu, biarlah Engkau memberkati setiap kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah beribadah secara online. Engkau hadir Tuhan untuk senantiasa menolong setiap kami, untuk kami memiliki hati yang terbuka, untuk kami memiliki pikiran yang tertuju hanya kepada Allah. Karena inilah kerinduan kami Tuhan, kami mau datang untuk menikmati hadirat-Mu. Dan kami percaya di dalam hadirat Allah ada kuasa. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami siap untuk beribadah. Dan kami menyerahkan semua yang terlibat, baik jemaat-Mu maupun yang melayani, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasai, penuhi dengan Roh yang kudus, sehingga Engkau berbicara kepada setiap kami secara bebas. Dan diamkan semua suara-suara yang akan mengganggu dalam ibadah kami, Tuhan. Biarlah kami hanya boleh mendengar suara Allah yang merdu, yang indah, yang kami rindukan. Ini kami Tuhan, sucikan dan layakkan, supaya kami boleh datang di hadirat Tuhan dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mu yang kami muliakan, Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan bangkit berdiri, kita akan sama-sama memberikan pujian hormat lagi. Terima
dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jemaat sekalian, dipersilakan untuk kembali duduk. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Mungkin dalam hari-hari yang telah kita lalui, kita telah jatuh di dalam dosa, atau kita tanpa sengaja telah menyakiti hati Tuhan dalam pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan. Mari pagi ini kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Setiap dari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Masing-masing dari kami Tuhan secara khusus. Kami mau bersyukur atas kasih anugerah-Mu dalam segala pemeliharaan-Mu yang telah berlaku atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan hari ini juga kami mau mengucap syukur Tuhan atas pengampunan-Mu yang tiada batas untuk kami. Di dalam setiap pelanggaran-pelanggaran kami, Engkau tetap menunjukkan kasih-Mu, Engkau tetap mengingatkan kami, sehingga kami tetap bangkit, tetap senantiasa terpusat kepada Tuhan.
di dalam pengampunan-Mu yang tiada batas dalam kasih setia-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur atasnya. Hari-hari mendatang yang akan kami lalui, kami tetap memerlukan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami berjalan di dalam kehidupan yang lebih berkenan lagi ke hadirat Tuhan. Dan kami tidak sanggup Tuhan dalam melakukan semuanya itu tanpa pertolongan Roh Kudus. Kami butuh Engkau untuk menolong kami hidup di dalam firman dan terang dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau untuk hari-hari yang akan kami lalui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari surat Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat sekalian, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Sebelum kita kembali duduk, Bapak Ibu bisa memberikan salam, mungkin salam namaste ya, untuk masing-masing saudaranya, dan kita akan langsung duduk untuk melanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita siapkan hati, kita masuk ke hadirat Tuhan.
terima kasih untuk hari ini di bulan yang baru. Terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Shalom Bapak Ibu. Noleh lagi ke kanan kiri belakang, kasih salam ini seperti gitu. Nah, dari situ kelihatan kita bersuka cita. Karena apa? Karena sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Mari kita bertemu dengan bersama-sama. Di
berdiri kita akan membaca Mazmur Tuhan. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-33 sampai yang ke-40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita, memberkati kita, menegur kita, menasihati kita untuk kita tetap berada di dalam jalan hidup. Oleh setiap hati kami
Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk boleh kami mengerti, memahami, dan memiliki fokus yang baik di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh hikmat Tuhan, sehingga firman ini boleh memberkati kami, menegur kami, menguatkan kami, dan terlebih lagi kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dalam surat 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Kita membaca dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan, pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, yang secara online mengikuti ibadah pagi ini. Selamat hari Minggu. Mari kita fokus pagi ini mendengar firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam surat 2 Korintus
pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Dan saya akan langsung membaca dalam ayat 15 kembali untuk memasuki tema dari khotbah ini di minggu pagi ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini tema firman Tuhan adalah hidup untuk Kristus, hidup untuk Tuhan. Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi kita yang hidup, yang telah mati dan telah dibangkitkan, kita yang telah menjadi percaya, seharusnya kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Kristus. Tetapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita mengabaikan hal ini. Kita memprioritaskan hal-hal yang bukan persoalan-persoalan rohani. Seringkali kita mencari hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan. Bahkan dalam pemecahan-pemecahan masalah, mencari solusi pun, kita tidak berusaha datang kepada Tuhan. Sehingga status kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai mungkin orang yang dikenal rajin ibadah, rajin berdoa. Tetapi sangat disayangkan, dalam praktek hidup, mungkin hidup kita bukan untuk Kristus. Bukan untuk Tuhan. Bahkan di dalam ibadah pun, mungkin kita memprioritaskan hal-hal lain. Sehingga ibadah nomor sekian, yang lain bisa menjadi prioritas pertama. Oleh karena itu pagi ini, firman Tuhan akan berbicara mengenai hidup untuk Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 5 yang tadi kita baca. Jika kita telah mati dan telah dibangkitkan oleh Kristus. Jika Kristus telah mati untuk semua orang, maka seharusnya hidup kita adalah hidup untuk Kristus. Bagaimana orang yang hidup untuk Kristus? Bagaimana ciri-ciri orang yang kehidupannya selalu bagi Kristus. Selalu memprioritaskan Kristus dalam kehidupannya. Kita membaca di ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Orang yang hidupnya untuk Kristus tidak lagi menjadikan ukurannya adalah ukuran dunia. Tidak menilai dengan ukuran-ukuran manusia. Tidak menjadikan dunia sebagai standar dari segala pertimbangan dalam hidupnya. Tapi selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Pikiran-pikiran dunia sudah tidak lagi menguasainya. Keinginan-keinginan dunia tidak lagi dapat membuat dia jatuh di dalam prioritasnya untuk Tuhan. Dan di ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciri orang yang hidupnya untuk Tuhan yang pertama, hidupnya ada di dalam ciptaan baru. Kita sebagai manusia yang diciptakan baru, harusnya kita memahami bagaimana kita hidup secara rohani, hidup baru dari yang lama menjadi baru. Nah, seringkali kita hidupnya tetap di dalam kehidupan yang lama. Orang-orang percaya tetap mengaku percaya iya, tapi tidak
Jarang juga saya menemui orang yang masih percaya akan perhitungan-perhitungan yang mungkin kalau dibilang feng shui, rumah harus menghadap ini, menghadap itu. Tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai standar tertinggi, mencari hari-hari baik menurut perhitungan-perhitungan kalender-kalender tertentu. Kalau kita sudah percaya, kita menjadi ciptaan baru, total hidup di dalam Kristus. Amin. Jadilah ciptaan yang baru. Dan orang banyak yang mengaku, oh saya sudah lahir baru, saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Tapi sangat disayangkan, hidupnya masih dalam kehidupan yang lama. Bapak Ibu tahu ya, kalau kita sudah merasakan sesuatu yang baru, harusnya itu kita tidak suka lagi yang lama. Kenapa kita beli baju baru? Karena mungkin baju lama sudah tidak cocok untuk kita. Pada masa saya masih kecil, saya masih ingat itu. Saya dijungkrakno ya? Didorong oleh saya punya saudara sepupu waktu itu lagi bermain. Dan saya berdiri di tempat air itu airnya babi ya, kayak kubangan gitu. Saya didorong dan saya jatuh di situ. Jatuh, basah semua dan bau sekali. Jadi sebelum saya mengalami baptisan air, saya sudah dibaptis di dalam kubangan babi itu. Dan bau. Lalu cepat-cepat saya mandi karena bau sekali. Saudara yang kasih Tuhan, seharusnya kita sebagai orang percaya, kita tidak suka hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak bersih. Menjadi ciptaan yang baru, betul-betul baru. Tidak suka lagi hidup di dalam dosa. Babi itu habis dimandiin, ya kalau kita lihat di peternakan babi. Habis disiram, dibersihkan, itu tidak lama lagi main ke lumpur. Karena senangnya di lumpur. Tapi kalau kita habis mandi, tidak mungkin kita lagi ke lumpur. Oleh karena itu, ciptaan baru yang lama sudah berlalu, artinya betul-betul kita hidup di dalam hal-hal yang baru secara rohani, meninggalkan yang lama, total. Kadang kita punya mental, oh kita berubah secara bertahap. Seringkali kita terjebak dalam hal seperti itu ya. Berdoa, Tuhan, aku tidak mampu berubah tanpa Engkau. Hanya Engkau yang mampu mengubahkanku secara total. Barusan ini saya ketemu dengan kawan saya, dan saya kaget. Oh dia luar biasa ya, hidupnya dalam kalau merokok itu terus-terusan seperti spur, tak selesai. Habis selesai satu batang terus. Yes. Pada waktu ketemu saya kaget, ternyata berhenti total. Sampai saya heran, kamu yakin berhenti? Tidak bertahap kah? Tidak, saya benar-benar total. Dan setelah saya tanya lagi ke beberapa kawan, benar-benar dia telah berhenti. Bukan karena pandemi, ternyata berhenti sebelum pandemi. Dan luar biasa, saat dia berhenti, tidak berhenti sebagian. Ada orang yang mencoba untuk berhenti sebagian, tapi justru sulit. Tapi saat dia serahkan itu kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, menolong dia bisa lepaskan semua itu. Ada hal-hal yang mungkin kita masih belum bisa lepas terhadap satu hal. Kita suka melakukan dosa yang bagian ini terus-terusan. Oh Pak,
Saya masih belum bisa lepaskan ini. Saya masih berusaha melepaskan yang satu ini. Saya belajar lagi untuk tidak gosip, saya belajar lagi untuk tidak bohong. Tapi di sisi lain juga melakukan hal yang salah. Lepas satu, masih pegang yang satu. Ciptaan baru itu total. Ciptaan baru itu secara menyeluruh menjadi ciptaan yang baru. Yang lama tidak ditinggalkan sebagian demi sebagian, tetapi secara menyeluruh ditinggalkan. Karena apa? Tuhan di dalam tadi ayat 15 telah mati untuk kita. Kristus telah mati untuk kita. Dan kita telah mati dan telah dibangkitkan oleh Dia. Oleh karena itu, menjadi ciptaan baru adalah total, perubahan yang total. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya harap kita dapat merenung secara pribadi. Apakah aku sudah menjadi ciptaan yang baru selama ini? Ataukah sebenarnya belum menjadi ciptaan yang baru? Orang yang hidup untuk Kristus. Dalam ayat 18. Yang kedua, ciri selanjutnya adalah dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Yang kedua, orang yang hidup untuk Kristus adalah orang yang senantiasa menyadari, sadar penuh akan kasih karunia Tuhan. Diingatkan terus akan kasih karunia Tuhan. Kenapa kadang sering kita jatuh pada persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Jatuh pada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Karena apa? Karena tidak ada rasa syukur di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengingat betapa baiknya Tuhan. Kita tidak bisa lagi menyadari sepenuhnya betapa anugerah Tuhan itu sangat-sangat luar biasa bagi kita. Anugerah keselamatan yang Tuhan limpahkan bagi kita, itu anugerah terbesar bagi kita orang percaya. Bagaimana kehidupan kita yang dahulu telah diperdamaikan di dalam Kristus Yesus. Diperdamaikan dengan Allah. Dan seringkali hal ini hilang oleh persoalan yang kita hadapi, oleh penderitaan yang kita alami. Kita lupa menyadari Tuhan, Engkau luar biasa. Banyak orang rela kehilangan apapun demi dia memperoleh Kristus. Nah, seringkali orang sudah menjadi percaya, orang yang mengaku diri Kristus, Kristen, mengenal Kristus, mengaku percaya Kristus. Tetapi kita bisa lupa akan anugerah Tuhan. Karena kita tidak mau meninggalkan hal-hal yang duniawi. Persoalan-persoalan yang mengatasi segala kesadaran kita akan luar biasanya anugerah Tuhan. Kalah. Lebih besar persoalan kita, lebih besar apa yang kita alami daripada kesadaran kita akan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, hal yang kedua, firman Tuhan ingatkan pagi ini untuk kita. Mari, setelah kita menjadi ciptaan yang baru, total dalam perubahan kita, hidup berubah secara menyeluruh dalam pertolongan Roh Kudus, menjadi ciptaan yang baru. Tetapi yang kedua juga, kita juga harus senantiasa continue terus sadar, menyadari betul bahwa hidup kita itu semua dari Allah. Menyadari selalu akan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan kita.
Sehingga dalam aplikasi kehidupan kita, kalau kita ada masalah, oh, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Ada persoalan yang besar, kalau kita mengingat betapa anugerah Tuhan yang luar biasa, Dia rela mati untuk kita, maka kita akan melihat permasalahan itu menjadi permasalahan yang kecil di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita punya Allah yang besar. Kita punya kesadaran betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita. Itulah hidup yang selalu memprioritaskan Tuhan di dalam hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir. Dan semuanya ini dari Allah. Dan selanjutnya di ayat 18. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di ayat 19, diulang lagi, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yang terakhir, hidup untuk Tuhan adalah hidup yang senantiasa bergerak di dalam misi Tuhan. Banyak orang Kristen biasa-biasa, orang percaya biasa-biasa. Kenapa? Karena setelah mereka menyadari betapa anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita, dia diam. Dia tidak bergerak di dalam misi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 18. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 17 ayat 18. Di dalam doa Yesus untuk murid-muridnya, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Orang yang hidupnya untuk Tuhan, dia akan tahu bahwa pelayanan pendamaian itu, berita keselamatan itu, berita sukacita itu, berita Injil itu harus juga diberitakan kepada mereka yang belum pernah mendengar Injil, belum pernah mendengar tentang Kristus. Sehingga semangat ini bukan hanya ada dalam semangat hamba-hamba Tuhan, semangat orang-orang yang sekolah teologi atau sekolah Alkitab, tetapi semangat ini ada pada orang-orang yang telah menjadi percaya dan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau kita juga melakukan pelayanan pendamaian ini bagi orang lain. Bergerak di dalam misi Tuhan. Tidak biasa-biasa. Apakah kemudian kita harus pergi secara khusus kemudian sekolah Alkitab menjadi hamba Tuhan? Tidak. Di dalam marketplace kita, dalam pekerjaan kita masing-masing, kita bisa melakukan banyak hal. Orang yang belum percaya, kita bisa menceritakan siapa Kristus. Ada semangat bermisi, ada semangat untuk betul-betul mengabarkan Injil untuk semua orang yang belum pernah mendengar Kristus di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu gereja kita di sini ada program-program mission trip yang bisa dilakukan ke depannya. Mission trip tidak harus dirancang jauh-jauh. Oh kemana-kemana. Di Jawa Timur ini aja kita bisa bermission trip. Banyak tempat. Kita bisa rancang untuk betul-betul kita melakukan mission trip. Untuk belajar juga bermisi. Bagaimana kita melayani di luar. Ya, kita bersyukur di sini ada Mas Karis, Mas Ando, Mas Leo. Ini mengenal Jawa Timur nih. Dalam pelayanan-pelayanan. Bisa kita mulai bersama-sama untuk yuk kita melayani, belajar melayani bersama-sama dengan satu tim. Karena perlu pengalaman itu. Pengalaman pelayanan itu. Kalau kita tidak punya pengalaman pelayanan bermisi, semangat itu akan menjadi luntur. Dan saat kita
ada di tengah-tengah pelayanan itu, kita pun akan kikuk, kita pun akan bingung. Saya pernah sharing dulu bagaimana memulai sebuah pelayanan di sebuah desa di Jawa Tengah. Kaget pada waktu masuk ke dalam toilet, saya tidak tahu toiletnya itu, kamar mandinya itu hanya sebatas pinggang, dan saya sakit perut, saya harus ada di sana. Nah, kalau saya kemudian, maaf, saya harus buang air besar di situ, dan toiletnya hanya sepinggang ini, tidak ada atap. Lalu sambil saya buang air besar, apa tidak deg-degan? Tahu-tahu ada orang nongol gini, hei gitu ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya saya melakukan pujian penyembahan. Saya angkat tangan, selama buang air besar saya angkat tangan. Untuk menandakan ini loh ada orang di sini. Jadi ada hal-hal yang bisa menantang kita di dalam pelayanan dan ada pengalaman-pengalaman yang bisa kita rasakan bersama. Dan kalau kita tidak punya pengalaman, sekali waktu kami pernah ada di Jawa Tengah juga di satu dataran tinggi di sekitar Candi Borobudur ya. Kami melayani sampai waktu itu naik kijang, lalu tidak bisa naik ke atas lagi, akhirnya kita menumpang di salah satu rumah penduduk. Dan ada satu kawan saya yang karena tidak biasa melayani keluar masuk desa, dia juga pas lagi sakit perut dia masuk, kemudian dia keluar lagi, dia cerita, "Kak, lucu ya tempat toiletnya orang desa ini. Loh kenapa? Lubangnya panjang dan kecil kan datar cuma modelnya datar gitu, tidak seperti toilet pada umumnya. Loh, kamu buang air besar di mana? Ya di situ, Kak. Saya lihat ke belakang, ternyata dia salah tempat. Dia bilang walaupun di desa ada tempat toilet yang benar, yang kamu buang air itu di tempat orang cuci piring, itu kalau tuan rumahnya tahu itu marah itu. Tempat kora-kora. Ya, dia buang air besar di situ. Saking tidak tahunya. Jadi pengalaman pelayanan penting bagi kita. Bagi anak-anak muda kita di gereja ini juga penting. Supaya kita punya semangat bermisi, melatih dari hal-hal yang sederhana. Sampai pada waktu kita harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang lebih besar, kita akan bisa menjadi kuat. Bagaimana kita harus menghadapi, saya pernah sama istri saya itu menghadapi gereja yang didobrak pagarnya. Pagi-pagi ada orang besar datang, lebih besar dari saya, datang dengan marah-marah sambil meminta izin ibadah. Ini izin ibadahnya gimana? Marah-marah. Tapi akhirnya juga menjadi sahabat. Ya, karena saya menjelaskan dengan baik. Tapi ada tantangan-tantangan yang tidak mudah yang akan kita hadapi dalam pelayanan bermisi. Ketika kita sedang bersekutu dengan satu keluarga, kemudian harus keluar dan harus dihadang oleh beberapa orang yang tidak mengizinkan untuk kita datang lagi ke daerahnya untuk melakukan ibadah di situ. Apa yang akan kita lakukan ketika kita harus menghadapi hal-hal seperti itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pelayanan dalam misi ini perlu untuk dilatih. Perlu kita lakukan sehingga ada semangat bermisi. Kita bergerak di dalam misi Tuhan. Karena ini bukan pekerjaan hamba-hamba Tuhan saja. Ini pekerjaan semua orang percaya. Ini pekerjaan semua orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi ini firman Tuhan boleh menguatkan kita untuk bagaimana kita hidup untuk Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, total di dalam segala perubahan,
Kemudian senantiasa menyadari akan kebesaran kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bergerak di dalam misi Tuhan. Sebagai penutup, tidak lama ini saya bertemu dengan seseorang yang kemudian dia menceritakan semangatnya untuk melayani Tuhan. Dan dia sampaikan, saat ini aku memang masih hidupku seperti ini. Aku memang tidak beribadah, tapi aku berdoa kepada Tuhan. Tidak pernah ibadah. Dia mengakui kehidupannya benar-benar kehidupan yang penuh dengan dosa. Tapi dia menyampaikan seperti ini, saya merencanakan sekali waktu, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya ingin membangun tempat ibadah bagi Tuhan. Dia dengan semangatnya berbicara mengenai rencana, dia berubah. Kemudian pada waktu dia hendak melanjutkan kata-katanya, saya stop. Dan saya katakan, kalau engkau mau berubah, sekarang waktunya. Kalau engkau mau melayani Tuhan, sekarang waktunya. Kalau engkau mau bermisi, engkau mau membangun gereja, sekarang waktunya. Selagi kita punya waktu, selagi kita masih bisa menghitung waktu, mari kita melayani Tuhan. Mari kita hidup untuk Tuhan. Jangan sampai kita sudah tidak bisa lagi menghitung waktu. Semua sudah terhenti. Hidup ini seperti uap ya. Oleh karena itu, waktu menjadi penting. Jangan berencana untuk sebuah perubahan. Tetapi berubahlah saat ini juga. Jangan berencana itu hidup untuk Tuhan nanti. Tapi sekarang hiduplah untuk Tuhan. Jangan berencana untuk nanti aku akan bermisi. Saat inilah aku akan bergerak di dalam misi Tuhan. Biarlah ini menjadi renungan bagi kita pagi ini. Apakah hidup kita sudah kita berikan untuk Tuhan? Kita berdoa. Bapa yang kami agungkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kami semua. Untuk kami boleh hidup untuk Tuhan di dalam hidup ini. Kami hidup dalam perubahan total di dalam Tuhan, menjadi ciptaan yang baru. Dan senantiasa kami menyadari betapa anugerah Tuhan telah menyelamatkan kami. Dan betapa besarnya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menolong kami untuk senantiasa memampukan kami untuk bergerak di dalam misi Tuhan. Menyampaikan Injil bagi banyak orang. Hidup dengan penuh kesadaran betapa Tuhan sudah menyelamatkan kami, seharusnya ini mendorong kami juga untuk membawa orang-orang lain mengenal Engkau lebih dalam lagi dan memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami semua. Dan kami mau hidup bagi Tuhan, hidup untuk Tuhan, kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga pagi ini akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan di tengah-tengah kondisi yang masih ada di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan. Kami bersyukur kalau sampai saat ini grafik untuk pergerakan pandemi di negara kami sudah melandai. Tapi Tuhan tolong berikan kami semua hikmat untuk kami juga tidak kendor di dalam prokes. Karena setiap hari tetap kami melihat ada angka positif dan angka kematian. Dan biarlah Tuhan tolong untuk kami memiliki hikmat yang baik, untuk kami bisa bekerja sama bersama-sama dengan pemerintah untuk menangani masalah pandemi ini.
Kami berdoa dalam setiap keputusan-keputusan yang ada, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang apapun, biarlah Tuhan juga menolong supaya semua boleh mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa. Kami percayakan bangsa negara kami di dalam pertolongan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya yang terbaik yang dari Tuhan, yang Tuhan akan nyatakan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan senantiasa menolong jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini. Tuhan kiranya melawat, menjamah, dan menyembuhkan. Dalam pemulihan operasi Samuel, Tuhan juga turut campur tangan, dan biarlah Tuhan memberikan kesembuhan total untuk Samuel. Untuk Tasya juga Tuhan menolong Tasya di dalam pemulihan-pemulihannya. Kami tahu tidak mudah apa yang dijalani Tasya, tapi kami percaya tangan Tuhan senantiasa menolong hamba-Mu ini, menolong anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk para lansia kami, Pak Saiman, Pak Sofyan, dan yang lain-lain yang saat ini juga sedang sakit. Tuhan tolong supaya kesembuhan Tuhan, perlindungan pemeliharaan Tuhan nyata bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih anugerah Tuhan senantiasa nyata bagi seluruh jemaat GKRI Misi Aletheia yang ada di tempat ini. Dan dalam pemeliharaan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ibu Sanas yang berulang tahun pada 2 November. Bapak Mahendra yang berulang tahun pada 6 November. Kiranya kasih anugerah Tuhan senantiasa ada bagi mereka. Tuhan limpahkan kesehatan dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah waktu yang telah berlalu selama setahun yang telah mereka lalui, itu boleh menjadi perenungan di dalam kehidupan mereka untuk melangkah lebih baik lagi dalam tahun-tahun mendatang. Dan biarlah mereka siap untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan menyertai anak-anak-Mu ini, maka tahun mendatang mereka akan betul-betul hidup di dalam pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mengikuti perjamuan kudus ini dengan baik sebagai peringatan betapa Tuhan luar biasa menganugerahkan keselamatan bagi kita. Kita boleh mengingat karya salib Kristus untuk menyadarkan kita betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa melakukan perjamuan kudus dengan mengikuti dengan baik. Yang di bawah, yang di lantai 1, jika sudah ada mungkin ada majelis atau hamba Tuhan di bawah, bisa juga melayani di situ untuk membagikan nanti perjamuan kudus ya. Kita akan mempersiapkan diri kita dan kita akan berdoa. Saya undang untuk Pak Franky bisa.
Apakah di ruangan ini masih ada yang belum menerima roti dan cawan? Semua sudah? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya minta untuk Pak Frankie untuk bisa berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kembali Tuhan, di mana dalam ibadah ini kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kami, tubuh dan darah Kristus, menjadi peringatan bagi kami yang tidak dapat kami lupakan. Kasih anugerah Allah yang terbesar di dalam hidup kami, pengorbananmu ya Tuhan, melalui darah Yesus Kristus. Itu yang senantiasa membuat kami kuat, membuat kami teguh, membuat kami senantiasa memuji, memuliakan Allah. Karena kasih yang begitu besar. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Tapi inilah tubuh jiwa roh kami yang juga kami persembahkan. Biarlah Engkau menyucikan, menguduskannya melalui darah-Mu. Dan Engkau memakai Tuhan semau apa yang Engkau mau. Biarlah Engkau senantiasa meneguhkan kami untuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Dengan pimpinan Roh Kudus yang sudah Engkau janjikan bagi kami. Senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah menerima perjamuan kudus. Kita akan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada Minggu pagi hari ini.
dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita dan kerelaan kita. Biarlah persembahan ini menjadikan dupa yang harum bagi kemuliaan namanya. Kita sambil memuji Tuhan, kita akan bawa persembahan maju satu persatu, mungkin dari sebelah kanan saya, nanti kita akan memasukkannya dalam persembahan bergiliran. Mari kita memuji Tuhan sambil membawa persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, tetap Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yang kedua kita. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menyucikan, menguduskan, dan Tuhan yang juga akan memberikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Supaya persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Supaya persembahan ini juga boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan sekehendak yang Engkau mau, dan biarlah persembahan ini boleh menjadikan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua tangan-tangan yang sudah memberi. Kami percaya Tuhan akan memberi berkat berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur, berterima kasih karena
pada hari ini gereja kita melangsungkan pelayanan penyerahan anak. Rencana ini sudah lama ya, tapi oleh karena pandemi maka terus diundur ya, dan hari ini kita melaksanakan pelayanan tersebut. Di dalam gereja kita, dalam buku yang disusun oleh almarhum Pendeta Sartono, itu di minggu ketiga, tetapi bisa berubah melihat situasi dan kondisinya. Ya, oleh karena itu kita akan melangsungkan pelayanan penyerahan anak ini. Saya mengundang hadir ke depan untuk Bapak Ibu yang akan anaknya diserahkan kepada Tuhan pada hari ini. Tersedia bangkunya di depan ya. Ya. Jangan. Ya, silakan duduk. Ya. Bu Ita bisa di depan tuh dekat Ibu Grace. Ya. Selamat datang Bapak Ibu yang hari ini putra-putrinya kita akan layani penyerahan anak itu kepada Tuhan. Adapun landasan firman Tuhan terambil dari Markus 10 ayat yang ke-13 sampai 16. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jemaat sekalian dan Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya, secara lahiriah seorang anak dinyatakan kepada sidang jemaat bahwa ia adalah milik Tuhan. Anak-anak Bapak Ibu semua yang diserahkan hari ini sama seperti kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Sedangkan secara rohani anak menerima pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya itu. Adapun tanggung jawab orang tua setelah Bapak Ibu menyerahkan anaknya kepada Tuhan, maka tanggung jawab orang tua yang pertama menuntun anak yang telah diserahkan kepada Tuhan sampai kepada imannya, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, mengajarkan anak yang telah diserahkan kepada Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi menjadi tugas yang cukup serius ditangani. Kemudian mendoakan anak agar Tuhan mengaruniakan anugerahnya kepada anak-anak menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus banyak mendoakan anak-anak kita. Memberitakan Injil kepada anak-anak dengan menceritakan cerita Alkitab setiap hari. Memberikan teladan hidup Kristus yang positif. Dan membawa anak-anak beribadah ke gereja, terutama ke sekolah minggu, dan sesuai dengan waktunya. Dan ini bukan hanya tugas orang tua, tapi ini tugas daripada para hamba Tuhan, tugas daripada majelis,
tugas daripada guru-guru sekolah minggu, dan tugas daripada kita semua. Ya. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya pada pagi hari ini untuk berdiri. Ya. Saya akan memberikan 3 pertanyaan dan kemudian dijawab, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah saudara selaku bapak dan ibu yang menyerahkan anaknya hari ini percaya bahwa anak yang hendak diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah milik Tuhan Yesus Kristus dan menjadi bagian dari rencana anugerahnya? Apa jawaban Bapak Ibu semua? Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Allah Tritunggal memelihara dan memeteraikan kepercayaan Bapak Ibu. Kedua, apakah Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus bersedia mengajar dan mendidik anak Bapak Ibu untuk memperkenalkan Yesus, bahwa Yesus adalah kehidupannya? Apa jawab Bapak Ibu? Bersedia. Kiranya Allah Tritunggal menolong saudara memperkenalkan Yesus Kristus kepada anak yang diserahkan hari ini. Pertanyaan ketiga, apakah saudara selaku bapak dan ibu yang akan menyerahkan anaknya hari ini bersedia menyerahkan anaknya untuk dipakai Tuhan Yesus menjadi saksi dan alat di tangannya? Apa jawab Bapak Ibu? Saya bersedia dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Allah Tritunggal menolong anak saudara untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Saya mengundang Ibu Gembala Bu Devi ke depan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri ya. Kita menghormati penyerahan anak ini untuk diserahkan kepada Tuhan. Pertama, buat anak kita Patricia Rai Manuela. Patricia Rai Manuela. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati anak-anak yang datang kepadanya, kami sebagai pelayan Tuhan memberkati dan menyerahkan Patricia Rai Manuela di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan anak kita, Patricia. Octavia Natalia Adi. Octavia Natalia Adi. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati anak-anak yang datang kepadanya, kami sebagai pelayan Tuhan memberkati dan menyerahkan Octavia Natalia Adi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Axel Jonathan Gunsa Putra. Axel Jonathan Gunsa Putra. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati anak yang datang kepadanya, kami sebagai pelayan Tuhan memberkati dan menyerahkan Axel Jonathan Gunasa Putra di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Regan Dave Immanuel. Regan Dave Immanuel. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati anak-anak yang datang kepadanya, kami sebagai pelayan Tuhan memberkati dan menyerahkan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang terakhir, Gracia Kevin Wiratmoyo.
Gracia Kevin Wiratmoyo. Supaya Tuhan Yesus telah memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Sebagai pelayan Tuhan kami memberkati dan menyerahkan Gracia Kevin Wiratmoyo di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Aku berserah. Ini kan gitu. Aku habis Ibu Devi, Pendeta Ibu Devi berdoa, mohon sekretariat menyerahkan sertifikatnya. Saya undang Ibu Devi berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk anak-anak kita yang telah diserahkan kepada Tuhan. Bisa merapat, Bapak? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami diizinkan oleh Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan sudah menyertai anak-anak kami dari lahir sampai hari ini. Dan hari ini adalah hari di mana para orang tua menyerahkan anak-anak supaya mereka dari kecil boleh mengerti bahwa mereka milik Tuhan dan mereka perlu untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk Patricia Ray Immanuela. Kami bersyukur untuk Octavia Natalia Adi. Kami bersyukur untuk Axel Jonathan Gunasaputra. Kami bersyukur untuk Regen Dev Emmanuel. Dan kami bersyukur untuk Gracia Kevin Wiratmoyo, di mana Tuhan sudah menyertai mereka sampai hari ini. Kami menyerahkan mereka di hari-hari ke depan, supaya mereka makin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, berjalan di dalam jalan Tuhan. Engkau memberkati para orang tua yang sudah menyerahkan anaknya hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati mereka sebagai orang tua dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka dapat menjadi saksi-Mu bagi keluarga, bagi anak-anak mereka. Engkau memberkati ya Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga, dan keluarga demi keluarga. Dan kami berdoa untuk seluruh mereka yang sudah diserahkan hari ini, biarlah mereka juga boleh terus bertumbuh. Saya mengundang Sekretariat Gereja untuk menyerahkan sertifikat. Setelah semuanya menerima, Bapak Ibu bisa balik ke belakang ya untuk disambut oleh jemaat Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya silakan kembali disambut oleh jemaat. Jemaat sekalian, inilah putra putri dari Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya. Kita sambut dengan tepuk yang meriah bagi Tuhan. Doakan Bapak Ibu ini yang akan mendidik membina anaknya. Tuhan memberkati semua kita. Silakan duduk.
Ya, pengumuman terima kasih untuk Pak Dika ya. Tadi pagi datang dari mana tuh? Nganjuk ya? Ya. Dan pagi tadi tepat waktu bisa hadir. Ya, saya serahkan kembali ke Pak. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Ya. Ya. Pagi ini kita bersyukur di ruangan ini akhirnya kita juga mendengar suara anak-anak bayi ya dalam ibadah yang sudah sekian lama tidak terdengar di ruangan ini, dan kita tetap berdoa untuk selanjutnya agar pandemi ini betul-betul melandai dan semakin tidak ada lagi. Amin ya. Kita akan sama-sama bagi berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari Bapak Ibu jangan bagi berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Pada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman. Hiduplah senantiasa seturut firman Tuhan dan hiduplah senantiasa hidup untuk Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Sebagaimana biasa di minggu pertama, kita yang biasa melakukan doa secara kelompok, pagi ini, khusus pagi ini kita tidak melakukannya. Dan Bapak Ibu bisa keluar setelah kami berada di depannya. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.